Tuhan, kami percaya Engkau hadir berada di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau telah luangkan dan senantiasa Engkau berikan kepada kami hari demi hari. Terima kasih untuk selalu bersabar dengan kami. Terima kasih sudah selalu mendengarkan kami, melindungi kami, menuntun kami, memberkati kami. Tuhan, kami ingin menyerahkan hati kami sepenuhnya, perhatian kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, tegurlah kami, ajarlah kami. Biarlah kami mulai saat ini dapat boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat boleh hidup menuruti segala kehendak dan kerinduan hati-Mu. Kami tahu kami banyak kekurangan, kami banyak salah Tuhan, kami jauh dari layak. Tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu menerima kami apa adanya. Dan Engkau selalu rindu untuk kami pulang datang kepadamu, supaya Engkau dapat boleh merubah dan merestorasi kehidupan kami. Biarlah pergunakan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat boleh menjadi berkat dan terang-Mu di sekitar dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami mau bawa doa dan segala pujian, hormat dan syukur kami hanya ke dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk family. Merinding. Dari tadi worship, aku sangat enjoy ya. Merinding benar-benar. Ketika lagi sibuk, terkadang lagi sering bolong tuh yang namanya ibadah atau saat teduh kalau Mike bilang. Datang berkumpul sesama family, bersatu hati, memuji Tuhan tuh rasanya gimana gitu. Nggak tahu, di sini family semua merasa diberkati, amin. Dan semoga kita sudah disiapkan ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terakhir kali aku sharing di sini itu Monday before Brandon and Angie married ya, tanggal 26 Agustus. Ya udah mau November sekarang, jadi ternyata udah lama juga nih absen pelayanan. Ya but it's okay. Tema kita bulan ini di OCC itu bicara apa? Wake up. Ya, wake up, bangun. Dan aku rasa mengikuti rangkaian khotbah dari week pertama oleh Pendeta Taufik ya kalau di sini, sampai kemarin minggu lalu oleh Pendeta Dieter, kayaknya kita udah lebih mengerti ya, bahwa memang it's time untuk kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk bangun. Karena seringkali selama ini tuh kerohanian kita tuh tidur. Dalam artian tidur apa? Nah, menurut aku salah satu hal yang bisa dibilang tidur adalah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan itu lupa sama purpose kita tuh apa. Gitu. Bahwa diingatkan sekali lagi, judul khotbahku saat ini adalah God's Purpose for Work. Aku mau bicara tentang Spirit of Excellence. Kita lupa seringkali bahwa sebenarnya kita sebagai, I think ini clickernya bermasalah, bisa ya? Oke. Kita lupa bahwa sebenarnya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, Yesus itu pesan terakhirnya sebelum dia naik kembali ke surga, dia memberikan sebuah perintah yang disebut amanat agung untuk murid-muridnya. Bahwa sebenarnya kita berada di sini menjadi pengikut Tuhan, menjadi muridnya Yesus itu gak pernah diminta untuk hidup buat diri kita sendiri. Tuhan perintahkan di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah seringkali jujur aku juga sama merasakan kita lupa sama amanat agung ini. Itulah yang disebut seringkali itu kita tidur. Kita seringkali berpikir bahwa perjalanan iman kita sama Tuhan sebagai anak Tuhan itu selalu tentang kita. Kita down, kita jatuh, kita khawatir, kita berdosa, kita bertobat, kita minta tolong sama Tuhan. Selalu siklus hidup kita itu kalau nggak tanpa kita sadari, hubungan kita sama Tuhan itu selalu tentang kita. Ya, muter aja terus di siklus itu. Muter aja terus di siklus itu. Dan kalau memang ibaratnya kita masih tertidur seperti itu, urusan hidup kita aja masih belum beres. Kita aja sama Tuhan masih belum clear nih. Iman kita belum benar-benar growing, kita masih muter terus di lingkaran tikus, khawatir, takut. Jatuh, bangun. Gimana caranya supaya kita akhirnya bisa menjadi pengabar Injil? Dan bisa menjadi berkat, mengajarkan kepada dunia. Dunia ini bukan berarti, pergi jauh ke pelosok. At least circle kita, lingkungan di mana Tuhan taruh kita dan percayakan kita ada. Untuk kita bisa jadi berkat
dan juga bisa membawa mereka mengenal Kristus. Membawa orang lain mengenal Kristus, family jangan berpikir ini, wah berarti orang-orang yang non-Kristen. Enggak loh. Karena kenyataannya saat ini, banyak anak muda juga yang biarpun di KTP-nya Kristen, belum tentu semuanya kenal Kristus. Yes? Jadi, mengabar Injil ini nggak cuma bicara selalu, oke membaptiskan dari yang nggak kenal Kristus, jadi kenal Kristus. Bukan gitu juga. Tapi bahkan bisa menjadi terang dan bisa menjadi teladan buat mereka yang walaupun sudah Kristen, tapi sama, tidur aja selama ini. Ya, jadi hari ini aku mau bicara bahwa betul ini saatnya untuk kita harus bangun dan diingatkan lagi tentang purpose kita. Bahwa kita nggak pernah boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan mau memang sudah memilih kita, Dia sudah mengaruniakan kepada kita karunia roh yang berbeda-beda, Dia sudah mempercayakan kita di posisi atau karir yang berbeda-beda, ya kan, dengan kemampuan dan bidang yang berbeda-beda, tapi semua tujuannya satu. Dia mau supaya kita bisa menjadi apa? Pengabar Injil yang dapat boleh menuntun lebih banyak orang lagi untuk kenal Kristus. Untuk menuntun orang yang sudah jauh dari Kristus pulang kembali dan bersekutu sama Tuhan. Nah, tetapi bicara masalah penginjilan, ya, mungkin ya kita lihat biasanya pasti gereja-gereja aktif lah di dalam penginjilan. Pendeta, misionaris, itu aktif lah pasti di dalam penginjilan. Nah, tetapi kenyataannya terkadang penginjilan itu kok nggak selalu works ya. Ya, terkadang pernah nggak sih kita punya di posisi di mana kita mencoba untuk sharing iman kita, men-sharing kebenarannya Tuhan, tapi rasanya kita nggak dapat respon. Atau malah ketika kita mencoba untuk sharing, kita udah berusaha nih untuk tadi mengabarkan Injil. Respon dari publik atau respon dari orang yang kita coba kabarin, anyep gitu. Atau bahkan kayak mengenyek dan ya gitu deh. Nggak menerima lah kira-kira seperti itu. Pernah punya pengalaman seperti itu? Nah, kira-kira kenapa gitu ya? Ada satu ayat yang menarik di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Ini ayat yang tentu kita udah tahu ya. Peristiwa di mana apa? Nabi Samuel mau mengurapi pengganti Saul, ya. Dan waktu dia datang ke rumah Isai, dipertemukan dengan anak-anak Isai pada saat itu, pilihan Samuel nggak jatuh pada Daud, ya kan? Pilihan Samuel jatuh kepada kakak-kakaknya, yang perawakannya jauh lebih besar, lebih gagah, lebih ganteng, dan disinilah ayat ini ditulis, ya kan? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, seringkali kita cuman fokus kepada bagian terakhir dari ayat ini bahwa Tuhan melihat hati. Tapi sesungguhnya kalau kita mau pelajarin ayat ini, kita akan mendapatkan clue penting supaya kita bisa menjadi pengabar Injil yang efektif dan berhasil. Ya, memang betul bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Jadi terlepas dari apapun, mau kita sudah melakukan hal yang benar sekalipun, sharing firman Tuhan, sesuatu yang benar nggak? Yes, maybe. Melayani Tuhan, datang lebih pagi, totalitas untuk melayani Tuhan, bermain musik, menjadi worship leader, baik? Baik. Kita menolong orang lain, membagikan harta dan uang kita untuk memberkati orang lain, baik? Baik. Tetapi ingat, Tuhan melihat hati. Buat Tuhan, mau kita melakukan hal yang baik dan benar sekalipun, kalau motifnya kita salah, kalau ternyata itu semua kita tujukan bukan untuk menjadi berkat karena betul-betul kita mengasihi atau untuk memuliakan Tuhan, motifnya tapi untuk mencari, let's say, kemuliaan diri sendiri. Untuk supaya dipuji orang, untuk supaya dikagumi orang. Kenapa kita memberkati orang, membantu orang supaya aku akhirnya kayak punya pengaruh dan kontrol atas orang itu, dipuja. Tuhan melihat hati, semuanya sia-sia. Dan bahkan family, kadang-kadang semakin kita menjadi orang yang lebih baik, melakukan lebih banyak hal yang baik, sadar nggak sih? Mendapatkan favor dari manusia jadi lebih mudah sebenarnya. Tapi somehow mendapatkan favor dari Tuhan, terkadang jadi lebih susah. Benar loh family.
Ketika kita semakin banyak melakukan kebaikan, dan orang semakin kayaknya, wah luar biasa banget, orang ini sangat dermawan, sangat berkarunia, dan lain-lain. Justru terkadang semakin kita berbuat banyak kebaikan, semakin susah untuk bisa menjadi tetap benar di hadapan Allah. Karena akhirnya motif orang bisa berubah. Awalnya mungkin menolong karena betul-betul mau menolong, makin banyak yang puji, makin banyak yang hebat, mendadak keluar tuh. Oh iya, orang baik, orang benar. Akhirnya, wah gue seneng nih kalau bisa bantu orang dipuji di depan umum. Akhirnya kita udah gak benar lagi di hadapan Allah. Yes? Nah, tetapi aku gak mau bahas banyak ke situ, tapi ada satu kata kunci penting untuk bisa berhasil ke penginjilan. Bahwa stigmanya dunia, stigmanya manusia itu adalah bahwa manusia melihat rupa. Manusia itu melihat yang di depan mata. Dalam artian sampai kapanpun family sulit, apalagi untuk orang yang gak mengenal Allah, kita paksa untuk bisa melihat bagaimana cara Allah melihat, ya susah dong. Get it? Bahwa kita gak bisa merubah terkadang bahwa betul-betul manusia ya melihat rupa. Kita gak bisa mengeluarkan manusia dari stereotip bahwa setiap manusia adalah judgmental pada dasarnya. Buktinya apa? Siapa yang di sini kalau misalkan lagi butuh mungkin guidance masalah bisnis, masalah karir, masalah kesuksesan, datang atau mencari konten atau mencari insight dari orang yang mahasiswa dianggap yang belum berkarir sama sekali? Ada? Kalau ada mahasiswa atau anak SMA yang mulai kerja aja belum, bikin seminar, bikin konten di YouTube, semua insight-nya benar sesuai dengan buku, sesuai dengan review sains, tapi yang ngomong anak SMA yang belum pernah berbisnis, berkarir, dan lain-lain. Kira-kira gimana kita lihatnya? Kita nggak dengerinnya dengan kayak, oh iya benar. Atau pasti kayak, anak kecil tahu apa sih? Bener gak, family? Ya nggak? Aku let's say lumayan aktif di bidang software development. Tetapi kalau misalkan biarpun seorang Brian yang sharing tentang software engineering dan itu yang benar, tetapi di sana ada Bill Gates yang lagi sharing hal yang sebenarnya rada kurang benar, siapa yang kira-kira lebih dipercaya publik ilmunya? Ya Bill Gates dong. Jelas gak? Ya itulah manusia. Manusia itu melihat rupa. Nah terkadang banyak penginjilan yang gak berhasil karena kita lupa. Kita expect bahwa orang bisa menghargai iman kita, orang bisa menghargai kebenaran kita tanpa memastikan dulu kita di mata mereka tuh orang yang seperti apa. Mohon maaf, pekabaran tentang, oh iya orang Kristen hidup sehat. Orang Kristen harus punya pengendalian diri. Katanya buah roh itu pengendalian diri. Siapa yang family mau lebih dengar? Siapa yang akan lebih punya pengaruh? Aderai, yang betul-betul kalau saya nonton kontennya, adalah seseorang yang luar biasa pengendalian dirinya. Kalau pernah family, kita kan suka makan padang ya di sini. Siapa sih yang suka makan padang di sini? Aduh, enak banget kan itu. Coba cari di YouTube video bagaimana cara Aderai tetap bisa makan nasi padang. Wah, family luar biasa. Nasi dikit. Ayamnya ayam pop nggak langsung dimakan, direndam dulu sama teh hangat biar minyaknya luntur. Daun singkong rebus, sambal hijau diambil dikit, minyaknya ditirisin, udah dia makan. Itu Aderai. Tapi mungkin, saya nggak maksud, sorry nih, nggak maksud menyindir ya, nggak maksud sarkasem atau apapun, tapi ya ini fakta. Ada pendeta bilang harus ada pengendalian diri umat Tuhan. Harus hidup sehat, Tuhan mau semua anak hidup sehat. Mohon maaf, tapi obesnya sudah kelewatan. Walaupun Aderai bukan merupakan seorang Kristen. Siapa yang punya pengaruh untuk bisa mengajarkan tentang menjadi like it or not. Dan itulah menurut saya alasan kenapa banyak penginjilan fail. Kita lupa bahwa manusia itu melihat rupa. Ya Tuhan melihat hati. Kalau kita sudah mencoba mengabarkan yang benar, dengan motif yang benar, ya buat Tuhan selesai. Tapi belum tentu berhasil. Karena manusia melihat rupa, get the point. Nah, makanya ada satu pelajaran yang menarik, family. Ya, kita lihat, even makanya Mahatma Gandhi pernah ngomong kan, I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Sakit. Sakit. Ya peristiwa ini dia ucapkan ketika dia datang ke gereja.
tetapi dia di-ignore begitu aja. Gitu. Nah inilah kenapa kira-kira penginjilan gak berhasil. Aku percaya di dalam kita mendelivery segala sesuatu tuh ada dua, message and method. Ya, gak cukup bisa mendeliver message yang benar, tapi kalau method kita salah, juga akan salah. Ya, seringkali kita cuma berfokus bicara penginjilan itu bicara masalah message, doktrin, kebenaran. Tapi kita lupa bahwa ada method supaya message itu bisa ke-deliver. Dan salah satu hal yang aku pelajarin karena aktif di dalam bidang edukasi. Ketika kita bisa gain respect, kita dikenal memiliki orang yang berkredibilitas, kita sudah first step, sudah lolos bicara masalah method. Akan lebih mudah untuk kita mendeliver message tersebut. Nah ini yang seringkali kita lupa. Orang Kristen maunya cuma ngoceh aja masalah kebenaran. Ini kebenaran, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, Tuhan mau ini, Tuhan mau itu. Tapi mengconsider dulu. Kita sudah jadi alat, sudah menjadi manusia. Yang gimana tuh di mata orang lain. Makanya pelajaran bagus banget dari peristiwa Daniel. Ketika Daniel pertama kali ditawan di Babylon. Ya, ini anak-anak muda pilihan semua nih. Pilihan raja. Kita tahu peristiwa di mana akhirnya raja menyuruh seluruh anak muda termasuk Daniel dan teman-temannya diberi makan makanan pilihan raja. Nah di sini Daniel kan punya pergumulan ya. Dia mencoba untuk menunjukkan, membagikan iman dan kepercayaannya bahwa makan makanan raja yang seperti itu, mabuk di dalam anggur, makanan haram dan lain-lain, itu nggak benar gitu loh. Itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia lagi mencoba untuk fight. Dia punya faith. Ya kan? Dan akhirnya dia mohon dan Tuhan bantu, Tuhan lunakan hati asisten raja tersebut dan mengizinkan Daniel dan teman-temannya untuk makan sayur, buah-buahan, dan air putih untuk makan makanan yang berbeda. Tapi Daniel juga pintar. Dia ngerti bahwa posisi ini kalau diturutin ini akan membahayakan si pengawal juga. Karena kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka, habis itu karir, bahkan mungkin nyawa dari pengawal. Nah Daniel ini orang yang bertanggung jawab loh. Dia cuma minta 10 hari. Let me show you. Biarin aku tunjukkan efeknya terhadap hidupku, aku akan jadi seperti apa, baru kamu nanti decide lanjutin atau yaudah kalau sampai tidak, aku akan nurutin. Kan kira-kira seperti itu, playing fair Daniel nih, nggak egois juga. Nah kita akhirnya baca kelanjutan di dalam Daniel 1 ayat 15 sampai 16. And at the end of 10 days, their appearance seemed better. Singkat cerita akhirnya, setelah 10 hari berlalu, pengawal raja ini mendapati bahwa perawakan Daniel dan teman-temannya lebih baik, lebih subur, lebih sehat, lebih segar, lebih pintar, lebih semuanya. Nah, ini firman Tuhan tulisin, semua indikator ini bisa di-capture sama mata Tuhan atau mata manusia? Mata manusia. Karena Daniel sudah menunjukkan kualitas dan kapasitasnya, akhirnya apa yang dilakukan sama pesuruh raja itu? Mengizinkan mereka untuk melanjutkan dietnya. Yes? Akhirnya faith dan keyakinan Daniel bisa diterima. Kenapa akhirnya Daniel punya iman dan Daniel punya kebenaran bisa diterima dan dituruti? Karena mata manusianya melihat kepada Daniel sebagai sosok yang memang luar biasa. Nah ini makanya penting untuk kita. Ya kalau tadi kita masih tidur terus, kita aja masih struggle terus, ya gimana caranya juga kita berpikir tentang penginjilan dan lain-lain. Tapi terkadang sebelum kita cuma berpikir, oh penginjilan berarti kita bagi-bagi kebenaran. First step untuk memastikan, apakah kita sudah berada di posisi yang tepat ya untuk bisa menjadi pekabar Injil yang efektif. Apakah orang sudah merespek kita dan melihat kita sebagai seseorang yang memang positif dan layak untuk membagikan itu atau enggak? Ya. Dan selama itu belum, akan lebih sulit family. That's why kita harus selalu memperbaiki diri time to time, selalu mengevaluasi diri dalam hal apapun. Ya sama seperti Daniel, supaya akhirnya imannya itu bisa direspek sama orang. Ya, bukan dinginnya, bukan dilarang, karena dia sudah menunjukkan. Nah, Yesus juga sama. Maka di Lukas 2 ayat 52 dibilang
Yesus terus bertumbuh di dalam hikmat dan perawakannya, ya. Dan yang paling penting, and in favor with God and people. That's why Yesus adalah contoh yang sempurna bagaimana seseorang tadi yang selalu hidup benar di hadapan Allah dan juga mendapatkan favor dari manusia. Nah, don't get me wrong. Untuk mendapatkan favor dari manusia bukan berarti akhirnya semua orang akan agree sama kita, karena kenyataannya Yesus pun tidak demikian. Pada akhirnya banyak orang yang membenci Yesus, tapi kita tahu mereka membenci Yesus bukan karena yang Yesus lakukan salah. Tetapi ya itulah kuasa kegelapan yang menguasai orang ini untuk membenci yang namanya kebenaran. Bukan salah dari Yesus. Nah, ketika kita mengabarkan Injil, terus orang bilang, kayak Yesus waktu mengabarkan Injil mau dilempar batu, kita jangan langsung bangga dulu. Yesus juga mengabarkan Injil mau dilempar batu. Udah kayak Yesus berarti mau dilempar batu. Enggak. Yesus bukan karena Yesus dibenci manusia karena kesalahannya dia gitu loh. Kita kan seringkali mau dilempar batu sama orang bukan karena orang memang gak suka aja sama kita, bahwa kita udah melakukan yang benar. Seringnya emang enggak, emang dasar kitanya aja gak benar, ya enggak? Tapi makanya Yesus yang kita sembah, yang kita ikuti, yang katanya teladan kita, itu bertumbuh dan mendapatkan favornya Tuhan dan manusia. Nah, gimana caranya kita juga bisa mendapatkan favornya Tuhan? Tadi kita udah tahu bahwa Tuhan selalu melihat hati, yes? Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan tadi favor dari manusia? Ini juga penting, ya kan? Suka atau enggak, family, apabila sekarang kita ada di posisi yang dianggap orang sukses, berhasil, kaya lah. Sedikit banyak memang kita sudah mendapatkan benefit. Bahwa kita sudah menjadi orang yang somehow bisa memiliki pengaruh terhadap orang lain. Tapi kenyataannya, apakah dengan menjadi kaya raya, sama dengan kita jadi mendapatkan favor dari manusia? Ketika semua kekayaan itu dipergunakan dengan yang salah, ya enggak juga. Enggak juga, gitu kan? Apakah semua orang kaya punya pengaruh? Ya kenyataannya iya. Buktinya kalau misalkan ada seminar-seminar, conference, kayak waktu kapan Finfok ya, baru bikin conference keuangan. Kalau family lihat semua panelis dan pembicaranya, karirnya dan bisnisnya seperti apa, ya mereka semua memang berhasil secara publik. Ya kan? Posisi itu sudah memberikan favor, sudah memberikan benefit untuk memang punya pengaruh. Menjadi seorang leader somehow, itu sudah memiliki benefit, memiliki pengaruh kepada anak buahnya. Dan pengaruh itu real. Aku baru aja menyadari makin betul, oh ternyata makin manage banyak orang, terus juga makin getting close, gila lo harus makin lebih hati-hati sama the way, jangankan kita ngomong, the way kita energi level, kita kerja aja seperti apa tuh, tim kita ngeliat dan mempengaruhi, akunya lemes, tim beneran ikutan lemes, kaget, oh gitu ya. Jadi somehow berada di posisi yang posisi yang leader itu kita sudah punya benefit pertama. Tetapi semuanya kalau tidak dipergunakan dengan benar, pasti akan rusak. Ya kan? Coba deh, kalau nggak percaya bahwa segala sesuatu yang kayak gini tuh menarik perhatian. Di jalan lagi nyetir, ada orang nyetir mobil ini nih. Ferrari kan ini benar ya, nggak salah ya. Suka salah. Ya kan? Siapa yang di sini matanya kagak nengok sih? Ya nggak? Apalagi knalpotnya gede gitu. Udah langsung lihat. Pasti nengok. Menarik perhatian. Jadi memang ada sebuah benefit. Apabila Tuhan percayakan kita dengan menjadi orang yang sukses dan banyak harta, sebenarnya kita sudah mendapatkan benefit untuk jadi pengabar Injil yang efektif. Karena kita sudah punya pengaruh dan power. Ya kan? Punya jam tangan mewah, orang yang kaya itu udah punya benefit. Tetapi family, sayangnya dan sedihnya, sebenarnya harta itu nggak benar-benar akan menjadi favor buat manusia juga. Ketika harta, kedudukan, posisi, pengaruh itu disalahpergunakan. Apakah berarti semua orang kaya di-respect? Kan nggak juga. Berapa banyak akhirnya orang yang kaya dan sukses di mata dunia secara harta juga kehilangan respect dari orang lain? Banyak. That's why makanya sebenarnya untuk bisa mendapatkan favor dari manusia, family, kita jangan sesempit bahwa berarti gue harus kaya dulu, gue harus berhasil dulu, harus sukses dulu. Enggak. Karena semuanya itu ya memiliki benefit.
tetapi itu bukan segalanya. Makanya firman Tuhan katakan apa? Di dalam Amsal 22 ayat 1, a good name is to be more desired than great wealth. Jadi gimana caranya bisa mendapatkan favor dan pengaruh untuk bisa menjadi penginjil yang efektif? Amsal katakan a good name. Memiliki good name, nama yang baik, itu lebih penting dari harta. Nah ini aku mau ajak untuk kita sama-sama merenungkan. Ketika orang mendengar nama kita, do we have a good name or not? Sadly, di dalam experience-ku aja berkarir, mencoba usaha dan lain-lain, ketika nama Brian disebut tergantung audiensnya, ada yang akan bilang good name, ada yang bad name. Pernah bikin bisnis di usia muda, dapetin uang dari investor, tapi namanya anak muda, masih bodoh, masih belum pengalaman, masih belajar, investorku rugi karena aku. Dan sampai sekarang jadi gak enak, malu, sedikit ada terbeban seperti itu. Nama Brian Purwahartono disebut mungkin ke investor itu bad name. Atau pernah handle project software adalah yang error bug, maybe bad name. Tapi ada juga yang good name. Nah, tapi penting bahwa ternyata buat firman Tuhan ajarin sama kita supaya tadi kita punya favor di mata manusia, a good name is lebih penting daripada apa? Harta, kekayaan. Dan gimana caranya supaya kita bisa memiliki nama yang baik? God's purpose for work. Ya, sebenarnya judulnya dari Bro Mike itu adalah Christian lifestyle. Ya, Christian lifestyle. Nah, karena aku tahu bahwa di sini pasti audiens rata-rata kita masih usia produktif ya. Kayaknya sedikit yang masih sekolah, rata-rata sudah mulai bekerja. That's why makanya firman Tuhan ini adalah untuk kita yang lagi berbisnis, yang lagi bekerja, untuk tahu purpose Tuhan tuh di balik karir kita, di balik pekerjaan kita apa. A good name is to be more desired. Next, aku mau sharing bicara masalah good name. Ya, bicara masalah good name. Itu aku mau sharing tentang satu orang, sebenarnya aku nggak kenal sih namanya. Tapi cerita ini berkesan dan ini true story family, true story. Ya, aku bilang cerita tentang unknown mas-mas di Autoglaze Car Wash Alam Sutra. Jadi 2013 waktu pertama kali akhirnya pindah ke Gading Serpong, waktu itu aku cuci mobil, kantor kita waktu itu di Alam Sutra, belum di sini. Nah itu cuci mobil di Autoglaze, ada car wash di, sekarang itu di bundaran Alam Sutra yang ini loh, yang ada KFC, Pizza Hut, tahu nggak family? Di sampingan ada pom bensin tuh. Nah di situ dulu ada car wash, belum jadi Indomaret. Nah di situ car washnya. Nah berapa kali aku cuci mobil ke situ, staffnya ada dua. Ada dua mas-mas yang cuci mobil. Hanya dua aja. Nah selalu namanya kita cuci mobil kan kadang-kadang kita nggak selalu langsung dicuci kan, kita ngantri di belakang dan lihat dulu mobil depan kita dicuci. Ada dua mas-mas ini dengan karakteristik yang beda banget. Beda banget. Yang satu ini males, udah kelihatan males, lagi temannya cuci mobil, dia duduk ngerokok lah di sebelah, diminta tolong keringin, ada lo aja lah gitu. Udah duduk, giliran mobil aku pun masih nggak mau berdiri juga, yang cuci solo terus nih mas-mas. Ya kan, kayak aku lihat, wah gila nih, ini satu rajin, satu males. Berapa kali cuci, ketemu orang yang sama, kelihatan gitu, benar-benar dua karakteristik yang berbeda. Yang satu tuh benar-benar kayak cuci bersih, kayak mobil aku aja udah apa ya, ibaratnya udah dikeringin kacanya, dia minta dulu turunin pak, naikin lagi, saya suka ada air nyangkut, dia lapin lagi sampai bersih. Jadi kita willing banget untuk kasih tips gitu ya ke mas-mas ini. Singkat cerita, Autoglaze-nya pindah tempat ke yang lebih gede tuh, yang di samping Pagi Sore sekarang, cuma nggak tahu udah nggak ada sekarang. Nah setelah sekian lama, beberapa tahun kemudian aku cuci mobil lagi di Autoglaze. Dan yang kaget adalah pemandangan ketika mau bayar. Mas-mas yang tadi udah ada di office, jadi seorang outlet supervisornya. Dulu masih kurus ya, namanya mungkin udah karir, udah subur, hidup lebih makmur, perutnya biasa, laki, udah mulai ini. Aku ingat, aku kenalin mukanya, nggak tahu nama, nggak kenal nama, tapi sama mukanya kenalin. Aku langsung nembak, mas dulu yang cuci di situ bukan? Yang di pas zaman masih di sana. Oh iya pak, benar pak, dulu cuci di sana. Oh sekarang di sini jadi apa? Udah jadi outlet supervisor pak di sini. Kagum loh family, kagum loh. Dalam artian kayak dia saat itu hanya dipercayakan posisi yang
Bukan karir impian lah. Nggak ada dong di sini cita-cita mau jadi seorang pencuci mobil di car wash. Ada. Bukan pekerjaan impian. Gitu. Tapi ternyata dia melakukan hal itu dengan satu spirit, itu spirit of excellence. Dia melakukan betul-betul sungguh-sungguh pekerjaannya dengan sempurna lebih dari yang lain. Teman-temannya malas, bodoh amat. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Dan somehow kita mengerti how to get mendapatkan favor dari manusia. A good name, good reputation ketika kita punya spirit of excellence di dalam pekerjaan kita. Kenyataannya melalui mas-mas ini, dia mendapatkan promosi yang signifikan. Dari seorang yang di lapangan, pencuci mobil, bisa menjadi outlet supervisor. Outlet supervisor itu nggak cuma sekedar tadi. Dia memaintain kan berapa salesnya, servicesnya gimana, bagus apa enggak, duitnya juga nah dia yang jagain, harus aman. Nggak mungkin ditaruh bosnya di posisi itu kalau tidak memiliki yang namanya good name. Tidak memiliki yang namanya reputasi. Nah ini makanya penting, merupakan sebuah hal yang menyedihkan ketika kita di tempat kerja kita masing-masing, di karir, di bidang, di bisnis yang Tuhan percayakan sama kita nggak punya spirit of excellence itu. Kita nggak berusaha untuk do our best untuk bisa memiliki yang namanya good name, firman Tuhan katakan. Aku bangga, Theo jangan jadi salah mengerti ya. Tapi aku bangga sama adikku Theo. Serius, karena lihat progresnya dari masih baru belajar kan, masih SMA waktu itu. Gitu ya. Kemarin Theo bawa sharing class ya sama anak-anak programming kita. Udah kayak jumpa fans tante. Ya kan? Banyak yang jumpa fans. Tapi singkat cerita, aku rasa itu bukan satu hal yang kebetulan. Karena aku selalu kerja sama Theo, I know him. Dia berusaha untuk give the best. Dia lagi di tim aku sekarang megang lead developer. Satu hal yang out of comfort zone lagi kan, mimpin anak-anak tadi dan lain-lain. Tapi he's trying gitu. Dan aku percaya that's why di dalam karir dan apapun itu, ketika kita punya spirit of excellence, kita akan bisa mendapatkan favor, promotion, dan lain-lain. It's a bonus. It's a bonus. Tetapi kita sudah mendapatkan favor dan it's easy untuk bisa mempercayai dan mendengar apapun orang yang kita simpatik. Betul. Betul. Kalau kita aja udah lihatnya udah nggak respect, Theo mau ngomong apa juga mohon maaf. Tapi ketika karena I respect you, I know you, jangankan kan cuman mendengarkan, kita pun ikut mikirin gimana cara supaya Theo bisa lebih lagi. Spirit of excellence seringkali akhirnya kita menjalani karir kita pun tanpa purpose, family, kerja gitu aja. Kita nggak mencoba untuk lakukan yang Tuhan mau kita lakukan, untuk betul-betul melakukan yang terbaik sama seperti kita selalu melakukan untuk Tuhan. Kita seringkali lupa. Kerja baru datang udah pikir jam makan siang. Habis selesai makan siang kita udah berpikir kapan jam absen pulang. Ya kan? Sebisa mungkin kalau nggak ada pekerjaan, nggak nanya sama atasan, saya bisa handle apa lagi nih waktu saya spare. Waduh, bersyukur begitu kan, bisa main. Ya kan? Jadi pebisnis, dapat proyek senang, dapat duit senang, tapi nggak mau tanggung jawab sama proyeknya betul-betul sampai selesai dan sempurna. Cuman mau enaknya aja dapat duit. Kan bisnis paling masalah, apalagi bisnis jasa di after sales. Ya kan? Habis dapat proyek, klien ditinggal, itu kan umum. Nggak ada yang namanya spirit of excellence. Sehingga akhirnya kita nggak punya good name, dan ketika kita nggak punya good name, it's hard untuk bisa mengabarkan Injil. Dan a good name, spirit of excellence akan selalu membawa kita ke satu posisi yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Bahwa somehow memang that's the way hukum Tuhan melalui ya hukum alam bekerja. Buat orang yang akan dipromosikan ke atas, orang yang berhasil adalah percaya apa enggak mereka yang punya spirit of excellence. Di Bible kan juga ada contohnya. Yusuf, right? Yusuf itu datang dengan ke Mesir itu benar-benar nggak ada privilege. Menurut aku hidup lahir di keluarga yang mohon maaf sulit secara ekonomi masih lebih memiliki privilege daripada Yusuf yang masuk ke Mesir sebagai budak. Agree nggak family? Kalau kita berpikir, wah tapi kan keluarga saya biasa aja, bukan anak pejabat, bukan anak orang berkuasa, bukan anak orang pebisnis sukses, saya nggak punya namanya privilege, gitu kan, bahasa sekarang lah, gitu.
Ya kan, nggak punya privilege. Enak lu punya privilege kan gitu. Lah Yusuf lebih parah, nggak ada privilege-nya. Karena budak itu nggak even dianggap human. Nggak ada right, nggak ada hak. Tetapi Yusuf pada saat dia menjadi budak di rumah Potifar, bekerja untuk Potifar, spirit of excellence ini selalu ada. Setiap tas sekecil apapun yang dipercayakan sama tangan Yusuf, selalu apa? He did to prosper in his hand. Tuhan pun, kalau kita mau punya favor di mata Tuhan, Tuhan akan memberikan favornya untuk orang-orang yang punya spirit of excellence. That's why ketika Yusuf punya spirit of excellence tersebut, dia berusaha melakukan yang terbaik. Tuhan yang membuat segala sesuatu yang dikerjakan tangan Yusuf menjadi berhasil. Dan mata manusia, mata Potifar melihat ini. Dan kita tahu dari budak, ya kan? So Joseph found favor in his sight. Dan akhirnya apa? Joseph dipromosikan menjadi asisten pribadinya Potifar. Dan apa? Semua isi rumah, semua yang dimiliki Potifar diserahkan di tangan Yusuf untuk diorganize. Spirit of excellence. Dan kita tahu apakah karir Yusuf berakhir di sini? Enggak, spirit of excellence itu yang dibawa sampai membuat dia menjadi apa? Raja muda. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, kita akan nemuin sebenarnya ketika Firaun itu ngangkat Yusuf jadi raja muda, Firaun ini tuh jadinya kayak punya bisnis yang autopilot. Karena dia bilang, pokoknya apapun yang kamu decide, aku nggak akan bantah, cuman ingat aja posisi kamu di bawah aku ya. Tapi abis itu sebenarnya dia kasih semua Yusuf organize. Firaun udah tinggal enak, passive income. Duduk, santai, enjoy mungkin. Yusuf yang organize semua. Itu Yusuf, spirit of excellence. That's why makanya ketika dia dapat favor di mata Firaun, ketika Yusuf akhirnya memberitahu Firaun apa yang harus dilakukan selama 7 tahun masa jaya, 7 tahun masa kering, ada nggak yang Firaun nggak turutin, nggak lakukan, dan nggak fasilitasi? Nggak ada loh, semua diturutin. Kenapa? Karena ada favor, ada trust di sana. Jadi kembali mundur tadi family. Yes, kita harus menginjil. Dan mungkin sekarang kita punya desire untuk menginjil. Kita mau jadi saksinya Tuhan. Tapi mungkin seringkali kita nabrak tembok, seolah nggak berhasil. Kalau kita mungkin percaya kita sudah punya message yang benar. Kita sudah punya, let's say, doktrin yang benar. Kita yang tahu kebenaran. Terkadang kita harus consider, do we have a good name or not? Apakah kita punya favor dari manusia apa enggak? Dan ketika itu enggak kita milikin, that's why akan lebih sulit. Dan ya setan tahu. Setan kadang-kadang pengen bikin anak-anak Tuhan tuh jadi kayak cuma mabuk agama, tahu nggak? Menurut saya merupakan satu hal yang menarik ketika, let's say, kita sudah dipercayakan sama Tuhan di posisi yang baik, memiliki karir yang terbaik, tapi somehow ketika kita datang ke sebuah kebaktian rohani dan ada panggilan untuk mengabarkan Injil, kadang-kadang jadi mabok agama, malah kita tinggalin favor yang udah kita punya di mata manusia untuk tinggalin semuanya, menjadi pengabar Injil ke pelosok-pelosok. Sorry itu sih kadang-kadang. Biasanya makanya mungkin kenapa penginjilan lebih berhasil di pelosok kota, pelosok tempat terpencil, dibanding di kota-kota besar, di tempat kita berada. Karena sebenarnya tadi, mata manusia, pelosok kota yang nggak pernah lihat teknologi, jauh dari kemewahan, pas kita datang orang kota, itu udah dapat favor. That's why makanya lebih gampang, udah punya influence kan. Apalagi datang bawa bantuan, bawa pengobatan, that's why lebih gampang. Tapi coba di kota, di tempat kerja kita, that's why lebih susah. Nah ini that's why yang paling penting, bahwa sesungguhnya Tuhan tuh punya desire untuk bikin kita berada di tempat yang tinggi loh family. Makanya firman Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Itu purpose-nya Tuhan sebenarnya. Biasanya Tuhan selalu memberkati anak-anaknya di dalam firman Tuhan yang memiliki spirit of excellence. Nggak ada satupun yang Tuhan nggak bantu. Daniel, aku makanya namain anak aku Daniel juga sama, karena Daniel adalah karakter yang luar biasa menurut aku di Bible. Daniel, dari budak juga sama, tawanan Israel kan, menjadi penasehat raja yang dipercaya, bahkan udah ganti kerajaan. Masih Daniel. Yusuf dan banyak lagi, favor. Nah ini yang seringkali akhirnya kita lupa.
Kita lupa purpose kita. Kita berpikir ya udah akhirnya kerja nggak salah aja. Tapi sesungguhnya family Tuhan mau angkat kita semua jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mau kita semua punya good name. Tuhan mau kita semua punya influence, punya power. Yang akhirnya dia bisa gunakan untuk kita menjadi pengabar Injil yang efektif. That's why Tuhan kasih kita karunia roh. Tuhan kasih kita speciality, bakat, gift yang nggak bisa dimiliki orang lain. Untuk apa? Kalau Tuhan mau kita jadi orang yang biasa-biasa aja atau bahkan orang yang gak berguna, Tuhan gak akan kasih kita karunia roh. Tuhan kasih karunia roh supaya kita bisa menjadi orang yang unik, yang berbeda-beda, yang sukses di bidangnya masing-masing, supaya kita bisa punya pengaruh di audiens juga yang berbeda-beda. Supaya orang bisa melihat Yesus dan Christian lifestyle yang sebenarnya dari kehidupan kita. Jadi, tapi ingat satu hal, karena terkadang akhirnya serba salahnya juga nih. Awalnya mungkin tadi motifnya kita benar, kita mau menjadi orang yang excellence. Supaya kita menjadi orang yang berhasil. Tapi terkadang tadi di dalam perjalanannya, akhirnya seringkali kita tuh seperti ini. Menjadi kaya raya, sukses, di-respect, sesungguhnya itu bukan the purpose-nya. Tetapi sebenarnya itu merupakan instrumen for the purpose. Nah, penyakitnya kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita juga sering tidur? Kita lupa, akhirnya menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi orang yang terhormat, itu jadi purpose-nya. Ya enggak? Kita coba link the dot. Kenapa kamu kerja keras? Kerja extra miles? Oh ya, supaya saya mau berhasil, saya mau naik jabatan. Kenapa kamu mau naik jabatan? Ya supaya gaji saya lebih besar, saya makin kaya. And then kalau kamu udah kaya, ya saya akan hidup nyaman. Ya sih. Lihat, seringkali kita gitu kan. Akhirnya segala kekayaan, kesuksesan, kehormatan jadi bergeser. Yang harusnya itu merupakan sebuah instrumen for the purpose. Karena tadi kita udah belajar, berada di posisi yang seperti itu membuat kita diuntungkan. Menjadi orang yang terhormat, memiliki pengaruh untuk supaya kita bisa mengabarkan Injil. Orang akan dengerin kita ngomong karena kita sudah memang mendapatkan perhatian dan attention itu. Tapi akhirnya seringkali kita lupa dan menjadikan segala hal itu sebagai tujuannya. Bener loh, garisnya tipis banget kadang-kadang. Tipis banget. Tapi akhirnya pas udah mulai mencicipin kesuksesan, mencicipin uang yang lebih, udah terlalu nyaman, lupa lagi tuh purpose-nya. Malah seolah-olah kita sudah terfulfill. Nah itu. Ya kan, udah terfulfill, udah sempurna dan komplit hidup kita. Padahal enggak, itu cuma instrumen loh family. Pada dasarnya. Ya, jadi juga hati-hati sama kita. Kita harus ingat ini sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kekayaan itu bukan tujuan. Itu instrumen buat tujuan. Karena tadi, akhirnya ketika semua hal yang fana ini, yang Tuhan kasih supaya kita bisa dapat favor di mata manusia, tapi kita jadiin ini purpose dan tujuan kita. That's why akhirnya biarpun kita menjadi orang yang kaya, orang yang berhasil, orang yang dihormatin, ujungnya kita nggak dapat favor dari manusia. Karena akhirnya hidup kita reckless. Kita juga lupa purpose dalam kondisi yang seperti ini pun kita masih ya gitu-gitu aja. Nggak ada impact sama sekali untuk society, untuk Tuhan, untuk pekabaran Tuhan. Karena seringkali akhirnya kita jadiin ini sebagai purpose, not the instrument of the purpose. Belajar dari firman Tuhan, family. Akhirnya kita mengetahui alasan kenapa Yusuf berada di posisi yang tinggi seperti itu sebagai raja mudanya Mesir. Apakah the purpose-nya Tuhan supaya ya udah biar kasihanlah kamu udah jadi budak, udah terlalu lama susah menderita, it's time for you untuk punya kekuasaan dan kemuliaan dan kekayaan dan segala-segalanya. Apakah ternyata purpose-nya Yusuf berada di posisi itu? Untuk Yusuf, kita tahu pada akhirnya ternyata karena Yusuf ada di posisi itu, dia bisa menyelamatkan keluarganya. Dia bisa menyelamatkan bangsanya dari yang namanya kelaparan. Betul nggak, teman-teman? Yusuf bisa nggak tapi menjadi egois dan tadi lupa bahwa itu cuma instrument of the purpose? Bisa. Tapi ternyata Yusuf mengerti dengan betul bahwa semua posisinya ini bukanlah tujuan, bukan hal akhir, tapi ini merupakan instrumen. Supaya akhirnya tadi dia bisa berpengaruh dan menyelamatkan keluarganya sendiri dan bahkan bangsanya. Nehemia,
Nehemia ini kalau di firman Tuhan dibilang juru minum raja. Kesannya apakah masih tukang ambilin minum raja kayak pelayan gitu? No. Juru minum raja means raja nggak akan mengkonsumsi apapun kalau belum dicobain Nehemia. Ini betul-betul tangan kanannya raja. Posisi terhormat? Yes. Posisi yang tinggi di dalam karir? Yes. Dipercaya mendapatkan favor dari manusia? Yes, orang dipercaya banget sama rajanya. Tetapi apakah goals-nya ternyata Nehemia ada di posisi itu untuk itu aja? Ternyata kenyataannya di situasi itu Tuhan panggil Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok yang gak pernah berhasil dibangun. Dan ketika Nehemia tahu ternyata itu adalah instrument of the purpose, posisi dia, karir dia, kehormatan yang dia miliki, kepercayaan yang dia miliki, itu adalah hanya instrumen, dan dia mau menurut kepada purpose itu. Dia tinggalin posisi, dia cuti sama raja, dia izin ke Yerusalem untuk bangun tembok. Dan family with that favor from the king. Dengan bahan apa tembok Yerusalem dibangun? Siapa yang kasih semua bahan baku, dana untuk supaya temboknya bisa dibangun? Raja. Kalau Nehemia nggak ada di posisi itu, Nehemia nothing. Mana mau raja keluarin resource-nya untuk membantu? Enak banget. Biasanya kan ada istilah kalau di pekerjaan itu unpaid leave ya. Silakan cuti tapi unpaid. Ya udah, unpaid leave. Ini kan Nehemia dahsyat nih. Bukan unpaid leave loh. Leave-nya nggak tahu sampai berapa lama bangun Yerusalem. Dibayarin lah gitu. Kayak ibaratnya kayak kita, bos, cuti dulu bos. Mau bosen nih, mau 1 bulan, 2 bulan di Swiss. Dibayarin semua akomodasi ke Swiss sama bosnya, udah dahsyatnya itu Nehemia. Ada di posisi itu for the purpose. Dan kalau nggak ada di posisi itu, ya nggak bisa. Esther, wanita Yahudi yang menjadi ratu di kerajaan Persia. Ya kan? Tapi akhirnya kita tahu find out kan alasan kenapa Esther ada di posisi itu. Untuk ternyata menyelamatkan bangsanya dari jebakan, dari tipuan Haman. Yang kalau enggak, udah bangsa Israel udah binasa tuh. Ada Esther di sana sebagai ratu, orang yang berpengaruh ya dong. Yang akhirnya ternyata posisi dia membawa dia favor dari rajanya. Membuat dia akhirnya didengar sama rajanya. Kalau Esther nggak punya favor, posisi dia bukan ratu, dan dia nggak mendapatkan favor rajanya, Esther itu udah melanggar prosedur kerajaan dengan minta bertemu raja tanpa dipanggil. Ya kan? Harusnya udah die itu kalau prosedur kerajaan, tapi karena favor. Akhirnya raja menuruti keinginan dari Esther. Imannya diakui. Ini ada foto lama ketemu kemarin minta mama 2018. Dan masih ada opa ya. Exton masih kecil tuh. Ya, anaknya Alex dan lain-lain. Brian juga masih hamil. Ya, foto lama. Pertanyaan tapi family, how about us? Gimana nih sama kita semua di tempat ini? Kita masih tidur aja nggak sih? Gitu loh, sampai saat ini. Tadi nggak sih kita akhirnya jalanin karir kita, semua itu kita menjadikan karir, kesuksesan, kekayaan itu malah jadi sebagai purpose. Atau kita mau betul-betul sekarang memenuhi kehendaknya Tuhan, ingat amanat agung itu untuk kita. Bahwa Tuhan tempatin kita, mengaruniakan kita dengan karunia roh, menempatkan kita di posisi kita yang sekarang untuk menjadi pengabar Injil. Dan mau nggak sih kita punya spirit of excellence untuk tadi membangun yang namanya good name, good reputation, mendapatkan favor dari manusia, but it's not the goal. Untuk supaya akhirnya kita memiliki influence, untuk akhirnya orang bisa respect sama iman kita. Ini penting. Seringkali kita cuma maunya ngoceh aja. Ya, ngoceh aja. Tanpa mau mengevaluasi diri sendiri. Semoga kita nggak jadi kayak Samson family. Samson nih cerita hidupnya tuh sebenarnya ada sedih gitu. Kurang apa sih karunia yang Tuhan kasih buat Samson?
Ya kan? Samson dilahirkan dengan special, dengan privilege. Dia adalah orang yang sangat kuat. Dan purpose-nya itu sebenarnya clear untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Betul? Tapi tadi, kalau misalkan gaya hidup kita, bahwa segala resources, hormat, kemuliaan, kesuksesan, kekayaan, kita alihkan dari instrumen for the purpose menjadi purpose-nya itu sendiri, hidup kita akan jadi sama kayak Samson. Karena akhirnya Samson nggak gunain kekuatan dia, kehebatan dia, keperkasaan dia untuk melakukan purpose-nya Tuhan, menjadi pembela atas bangsa Israel. Tapi akhirnya dia malah hidup selebor. Dia menjadi orang yang punya pride yang tinggi terhadap kapasitasnya secara pribadi. Dia menjadi orang yang sombong. Karena udah gak didengar lagi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ya kan? Dia nikah sama yang dia mau, dia hidup dengan cara yang dia mau. Dan merupakan sebuah kesedihan ketika akhirnya Samson yang harusnya menjadi pembebas, yang harusnya orang Filistin takut, di akhir hidupnya malah dipermainkan orang Filistin kan. Ditertawakan, dicemooh, diolok-olok. Kekuatannya udah hilang karena rambutnya sudah digundulkan habis, matanya dicungkil, dia buta, menjadi orang yang lemah dan kayak badut tontonan pertunjukan orang Filistin. Menyedihkan loh sebenarnya. Menyedihkan banget. Tapi ternyata untungnya puji Tuhan di sisa akhir hidupnya, Samson berdoa sama Tuhan dan dia memohon ampun. Dia minta sama Tuhan last chance. Last chance Tuhan, tolong. Let me fulfill the purpose. Dan walaupun rambutnya tetap gak gondrong, kita tahu tadi rambut cuma sekedar instrumen kekuatan dari Tuhan, Tuhan kasih sama Samson. Dan akhirnya Samson di peristiwa itu, walaupun dia akhirnya ikut mati, sayang banget, harusnya dia nggak seperti itu, tapi dia ikut mati. Tapi Alkitab menulis orang Filistin yang terbunuh di peristiwa itu jauh lebih banyak dari yang Samson telah taklukan selama masa hidupnya. Tapi sedih, gitu ya. Seseorang yang direncanakan Tuhan jadi orang yang luar biasa berakhir kayak gitu. Nah, kita udah belajar, I think di sermon aku yang sebelumnya, bahwa kita selalu dirancang sama Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa, untuk sesuatu yang besar, family. Sedih kalau ternyata akhirnya kita menjalani hidup yang tidak memenuhi purpose itu. Kalau kita lagi mess up sama hidup kita, jangan berpikir bahwa kita doang yang sedih, kita doang yang sengsara gitu. Tuhan lu juga sebenarnya sedih. Karena sesungguhnya aku udah punya plan yang kata Tuhan tuh yang indah gitu, Bu. Gak pernah rancangan kecelakaan. Tetapi harapannya dari Samson, it's never too late. Ya, bahwa di dalam sisa hidup yang mungkin sisa sedikit pun masih possible loh untuk memenuhi purpose. Nah, jadi aku mau encourage untuk kita semua family saat ini untuk yuk bangun. Bahwa kita hidup bukan untuk kita saja. Di dalam perjalanan kita melakukan hal yang baik, hal yang benar di mata orang, kita juga harus ingat. Jangan sampai itu mencobai kita untuk kehilangan favor-nya Tuhan. Karena itu sangat sulit kenyataan. Dan ingat ketika Tuhan izinkan kita naik ke tempat yang lebih tinggi, jangan jadikan itu tujuan. Itu instrumen. Supaya akhirnya kita bisa memberkati lebih dan lebih. Kita bisa membawa orang lebih banyak lagi untuk kenal sama Kristus. Hidupi purpose-nya. Ya, ini ayat waktu kapan aku share di grup family karena kita lagi joking around tentang siapa yang akan jadi guru sekolah sahabat anak-anak ketika Livia lahir. Ya kan? Yang dibilang nggak mau gitu, aku bercandain pakai ayat ini. Ayo Ci, ini aku utuslah aku. Tapi ini ayat semoga bisa betul-betul juga jadi tema kita gitu. Bahwa memang kenyataannya tadi Tuhan mau apa? Kita betul-betul menjadi pengabar Injil gitu loh. Dimanapun kita berada, dan ketika Tuhan tanya siapa yang mau pergi untuk aku, ya pergi untuk aku tuh bukannya pergi untuk aku, gitu. Tapi ya, menjadi agennya Tuhan gitu loh. Semoga kita bisa mau berdiri dan bilang apa? Ini aku, Tuhan, utuslah aku. Ya, ini aku Tuhan, ya tahulah Tuhan ya banyak kelemahan, tapi Tuhan utuslah aku gitu loh.
Aku mau coba hidupin yang namanya spirit of excellence. Aku mau menjadi orang yang bisa mendapatkan favor manusia dan bukan untuk kemuliaanku. Supaya akhirnya aku bisa membuat orang lihat Yesus dengan kehidupan. Amin family. Yuk Nahem, kita nyanyi lagu tutup. Aku undang family berdiri. Cek. Ya, ada lagu yang kita tahu, pasti kita udah berapa kali nyanyiin lagu ini ya. Lagu Mahkota Kehidupan. Melayani, mengasihi Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidup kita. Ya kan? Berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik, menjadi versi diri kita yang lebih baik time to time. Bukan hanya untuk reward di dunia ini semata, tetapi supaya tadi mendapatkan favor manusia, supaya kita memiliki pengaruh, kita bisa mengabarkan Injil, dan orang lebih banyak lagi bisa menerima berkat dari kita. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu
kepada kami berkat dan karunia yang luar biasa. Berbeda dan unik setiap individunya. Karena Tuhan memiliki purpose yang berbeda-beda kepada kami, untuk kami, tapi dengan tujuan yang satu. Supaya kami dapat boleh menjadi saksi, memberkati lebih banyak orang lagi, dan membuat lebih banyak orang lagi dapat boleh kenal dan percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan, seringkali kami tertidur. Kami lupa sama purpose kami. Kami mungkin seringkali akhirnya melakukan pekerjaan kami menjadi orang yang average. Kami nggak punya spirit of excellence. Kami nggak berusaha untuk membangun good name, mendapatkan favor dari manusia. Atau walaupun kami sudah punya spirit of excellence, Tuhan sudah berkati kami dengan reward, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kehormatan yang luar biasa, kami malah meng-abuse semuanya itu hanya untuk keuntungan diri kami sendiri. Tapi kami belajar Tuhan saat ini, bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk kami. Tuhan mau kami semua menjadi orang yang berpengaruh, orang yang dihormati, orang yang memiliki good name dan memiliki favor dari manusia. Tapi semuanya itu Tuhan, supaya kami dapat boleh menjadi pengabar Injil yang efektif, yang berhasil. Yang akhirnya tanpa kami keluarkan sepatah kata pun, Tuhan dengan melihat kehidupan kami, orang dapat boleh mau penasaran tentang Yesus yang ada di balik semuanya itu. Tuhan, kami tahu ini nggak mudah, kami lemah, kami banyak kekurangan. Untuk itu kami berdoa untuk urapan Roh Kudus-Mu yang suci memberikan kepada kami kekuatan, supaya kami dapat boleh sanggup menjalani hari demi hari. Bantu kami untuk dapat boleh mau memberikan yang terbaik, Tuhan. Dan bantu kami untuk dapat boleh memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami rindu Tuhan supaya akhirnya bukan hanya kami saja yang merasakan dan mengenal Yesus, tapi mereka yang berada di sekitar kami pun dapat boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kami. Tuhan, thank you, berkatilah seluruh family di tempat ini. Kembali ke realita hidup, mungkin ada hutang kekhawatiran, hutang ketakutan, hutang permasalahan yang kami bawa saat ini, tapi kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan ketenangan dan kedamaian di hati kami. Kami percaya Tuhan, walaupun minggu yang akan kami jalani akan berat, tapi bersama dengan Tuhan kami akan sanggup melakukan segala sesuatu. Biarlah kami dapat boleh menang Tuhan atas perkara demi perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan semua yang percaya kata-Mu. Amin.